I promise you, Stephen, these people. Scene awal memperlihatkan sebuah motel terpencil. Di sana terdapat kamar kosong yang terbuka, lalu terdengar suara gadis yang berkata, "Aku masih di sini, begitu pula denganmu." Dan itu adalah mimpi pemeran utama kita, yaitu Stephen Thomas, yang sering terjadi saat dia tertidur. Di meja makan, istri Stephen bernama Vivian menggoda anaknya, yaitu Jeff, karena sudah punya pacar. Jeff kesal dengan ledekan ibunya, lalu dia pergi. Vivian mengkhawatirkan Stephen yang selalu bermimpi aneh setiap malam. Namun Stephen harus tetap berangkat kerja. Lalu saat Stephen mencari kartu kerjanya, dia menemukan makalah tentang Hugh Everett, yaitu teori yang membahas tentang interpretasi banyak dunia dalam mekanika kuantum. Kembali ke meja makan, mereka membahas rencana kegiatan di malam tahun baru. Lalu Vivian bercerita kalau Matt meminjam buku karangan Stephen. Stephen agak keberatan karena bukunya itu hanya buku catatan pribadi, sedangkan Matt adalah penulis buku fiksi ternama. Vivian meminta maaf karena sudah terlanjur meminjamkannya. Di malam hari, Stephen datang ke kantor pelayanan siaga darurat pencegahan bundir dan kesehatan mental bernama Lifeline. Stephen bekerja secara sukarela di sana, khusus saat malam tahun baru. Manajer kantor layanan itu bernama Loretta. Dia sangat senang melihat Stephen dan bilang kalau malam ini Stephen harus berjaga sendirian di sana karena Cindy selesai bekerja jam 11. Sedangkan Loretta sendiri harus pulang menjemput anak-anaknya. Stephen dengan senang hati melakukannya. Tiba-tiba ada telepon masuk. Stephen mengangkatnya, namun hanya ada suara pria yang berkata kalau dia bukan ingin menceritakan tentang dirinya. Lalu tiba-tiba panggilan terputus. Setelah itu, ada panggilan lagi dari seorang perempuan bernama Mary. Suara Mary terdengar lirih, meminta Stephen tidak melaporkan keberadaannya ke polisi karena hanya akan menambah masalah. Stephen bertanya, apa yang terjadi? Mary bercerita kalau ada masalah keluarga dan orang lain tidak ada yang bisa membantu sehingga dia mengkonsumsi pil penenang karena tidak punya pilihan lain. Stephen bertanya lokasi Mary. Mary bilang kalau dia sedang ada di penginapan yang disewa suaminya. Suaminya itu tidak suka kalau Mary mengkonsumsi pil dan mengikuti terapi mental. Stephen bertanya, apa suaminya itu kasar? Mary menjawab, kalau suaminya tidak kasar, tapi Mary takut dengannya, dan itu sulit dijelaskan. Lalu Stephen meminta Mary tetap menelpon meski suaminya itu datang, dan meminta Mary memberi kode kalimat untuk memberitahu kalau posisinya sedang bahaya. Namun menggunakan kalimat yang tidak dicurigai oleh suaminya. Mary tampak ragu dan hendak menutup teleponnya. Namun Stephen mencegahnya dan bilang kalau telepon itu harus tetap tersambung sampai tim Lifeline bisa membawa Mary menjauh dari suaminya itu. Lalu Stephen meminta alamat Mary berada sekarang. Mary memberitahukan posisinya di 578 Flamingo Drive. Mary tampak putus asa dan merasa kalau lebih baik untuk mengakhiri semuanya. Stephen menahan agar Mary tidak melakukan bundir karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Lalu tiba-tiba telepon terputus. Stephen mengingat masa lalunya, di mana sang ibu juga merasa ketakutan dengan ayahnya. Setelah itu Stephen menerima telepon demi telepon dari orang-orang yang putus asa dengan hidupnya. Lalu ada telepon dari Jason, suaminya Mary, dan bilang kalau Mary mau berbicara dengan Stephen. Lalu si Mary meminta maaf ke Stephen karena sudah mengganggunya dengan bercerita hal-hal aneh, padahal itu hanya karena pengaruh konsumsi obat. Saat Stephen bertanya apa suaminya ada di sampingnya, Mary mengiyakan lalu menyebutkan kode kalimat yang dia buat tadi. Stephen segera menutup telepon dan mencari nomor telepon kantor polisi di daerah lokasi Mary berada.
Stephen menjelaskan kalau ada KDRT di penginapan 578 Flamingo Drive dan meminta polisi segera menyelamatkan perempuan bernama Mary itu. Tiba-tiba ruangan di sana bergetar, namun Stephen melihat Cindy yang masih santai. Stephen merasa kalau tadi mungkin hanya halusinasinya. Lalu ada telepon lagi dari pria yang bilang kalau dia ingin bundir. Stephen meminta pria itu bercerita. Pria itu bilang kalau dia berkuliah di UCLA. Dan ternyata Stephen juga dulunya berkuliah di sana. Pria itu mengaku dirinya bernama Stephen dan berada di motel dan sudah membeli senjata. Stephen bertanya, apa ada orang lain yang tahu posisi Stephen muda? Stephen muda bilang kalau dia mau memberitahu pacarnya, namun sebelumnya mereka bertengkar dan Stephen muda tidak jadi memberitahu mantan pacarnya itu. Stephen menanyakan siapa nama pacarnya itu. Stephen muda menjawab, namanya adalah Vivian. Stephen merasa aneh dan bertanya, siapa nama belakang Stephen muda? Stephen muda bilang kalau namanya Stephen Thomas. Mulai sekarang kita panggil Stephen muda ini dengan sebutan Thomas ya, biar lebih mudah ceritanya. Stephen merasa konyol karena nama mereka sama, nama kekasihnya juga sama, bahkan tempat kuliah dan SMA-nya pun juga sama. Stephen izin untuk menutup teleponnya sebentar, lalu dia menelpon Jeff. Stephen mengira anaknya itu sengaja menelpon Stephen untuk ngeprank. Jeff bingung apa yang dimaksud ayahnya. Setelah itu Stephen mengangkat telepon dari Thomas lagi. Thomas ngomel ke Stephen karena dia sekarang sudah bersiap akan menembak kepalanya sendiri, tapi Stephen seperti mengacuhkannya. Stephen meminta maaf dan Thomas mengabaikannya, toh nanti di tengah malam dia akan bundir juga. Stephen bertanya, hal apa yang membuat Thomas menunda sampai tengah malam nanti? Thomas pun tidak tahu alasannya. Thomas memperingati Stephen agar tidak melapor ke polisi. Kalau sampai ada suara sirine terdengar, maka dia akan menembak saat itu juga. Stephen berjanji tidak akan melapor. Thomas menceritakan kembali ingatan buruk dan rasa sakit akibat kekerasan fisik serta psikologis yang dialami di bawah asuhan ayahnya yang kejam. Thomas sedang terjebak sendirian di sebuah kamar terpencil di suatu motel. Thomas merasa hidupnya sudah hancur total, hampa, dan tidak memiliki jalan keluar lagi selain bundir. Stephen mengingat dirinya dulu bersama sang ayah. Lalu Stephen menenangkan Thomas dengan berkata, kalau sekuat apapun kita menghadapi cobaan, maka cobaan-cobaan yang lain pun akan terus datang. Kadang semua terasa begitu berat untuk dipikul sendirian. Lalu telepon terputus. Stephen menelpon Vivian, tapi terhubung dengan pesan suara. Stephen berkata, kalau ada sesuatu yang aneh dan meminta Vivian menelponnya nanti. Setelah itu Stephen hendak buang air di toilet lantai bawah. Tiba-tiba polisi yang tadi menelpon dan bilang kalau Jason sudah ditangkap dan Mary sedang dibawa ke rumah sakit karena terluka cukup parah di kepalanya. Polisi itu memuji Stephen yang menghubungi polisi tepat waktu. Di toilet, Stephen mengingat perlakuan kasar ayahnya ke ibunya. Di lobi, Stephen bertanya ke Satpam apa yang terjadi. Satpam menjawab kalau ada korban luka tembak dan bilang kalau banyak hal-hal aneh akhir-akhir ini seperti lampu yang berkedip. Stephen bilang kalau mungkin itu karena efek gempa tadi. Si Satpam bingung, memangnya kapan ada gempa? Lalu Stephen kembali ke ruangannya, lalu menelpon kakaknya yaitu Andrew. Stephen berbicara kalau entah kenapa akhir-akhir ini dia mengingat ayah dan ibu mereka. Lalu Andrew membahas saat dulu ayah dan ibu pergi meninggalkan Andrew dan Stephen sendirian untuk beberapa hari dan tidak bilang kemana mereka pergi. Dan Stephen kecil berkata, bagaimana kalau ayah membunuh ibu? Ya meskipun setelahnya ayah ibu mereka kembali ke rumah dengan selamat,
tetapi Andrew masih memikirkannya. Sayangnya Andrew harus merantau untuk kuliah. Lalu Andrew pamit menutup teleponnya karena di sana sudah mendekati malam pergantian tahun. Setelah itu, Stephen membaca artikel milik Matt tentang kejadian ilmiah atau teori fiksi mengenai titik retakan dimensi di mana waktu bisa melengkung, terdistorsi, atau berulang di lokasi geografis tertentu. Stephen mencari artikel ini karena sepanjang malam ia merasakan getaran atau gempa bumi kecil yang aneh, tetapi anehnya, rekan kerja di sekitarnya tidak merasakan apa-apa. Tiba-tiba Matt menelpon. Stephen merasa lucu karena kebetulan saat ini dia juga sedang membuka artikel milik Matt. Matt bilang kalau dia sangat tertarik dengan buku memorial milik Stephen dan tidak sabar membaca kelanjutannya. Stephen berkata kalau sepertinya cerita di buku itu sudah selesai. Tiba-tiba Vivian menelpon. Stephen mengakhiri percakapannya dengan Matt. Vivian bilang ke Stephen kalau Jeff belum pulang. Lalu Stephen bercerita kalau malam ini dia memikirkan banyak hal tentang masa lalu. Stephen meminta Vivian menceritakan kembali kenangan mereka dulu untuk merefresh kembali ingatannya dan untuk ditulis di buku memorialnya. Vivian bercerita kalau dulu Stephen sangat terobsesi menulis tugas akhir atau memoir mengenai konsep alam semesta paralel. Selain itu, Vivian bercerita kalau dulu hubungan mereka sempat akan berakhir setelah beberapa minggu Stephen menunjukkan bekas luka di punggung yang disebabkan cambukan dari ayahnya. Quiet, Stephen. Saat itu Stephen sangat sungkan untuk menceritakannya. Telepon pun terputus. Stephen mencoba menghubungi Jeff, namun yang mengangkatnya adalah orang lain dan dia tidak kenal dengan Jeff. Lalu Stephen mencari sosmed Vivian Thomas, namun data tidak ditemukan. Lalu saat Stephen mencari sosmed Vivian Huxley atau nama asli Vivian, dia menemukan sosmed Vivian waktu masih muda. Stephen kemudian mengingat saat dia meminta Vivian pergi. Tiba-tiba Stephen muda alias Thomas menelpon lagi. Thomas membahas tentang dia yang tidak mau percaya dengan yang namanya alam baka ataupun reinkarnasi. Thomas ingin kalau saat dia mati, dia berakhir begitu saja. Tidak ada rasa sakit dan tidak ada lagi kesadaran entah di alam apapun. Stephen menenangkan Thomas agar tidak gegabah mengambil tindakan bodoh. Thomas emosi karena Stephen tidak mengerti keadaannya. Bagi Thomas, malah aneh dan gila kalau ada orang yang tidak berpikir untuk bundir ketika ada masalah seperti ini. Baginya semua orang hanya melakukan terapi dengan dirinya sendiri secara konstan, yang berarti ada bagian tubuh yang memberitahu bagian tubuh lainnya untuk tidak bundir karena ada suatu alasan untuk tetap hidup. Thomas juga bilang kalau dia merasa aneh karena sudah bercerita ke Stephen karena sebenarnya dia tipe orang yang tidak suka bercerita ke orang lain. Stephen bilang kalau apa yang dilakukan Thomas ini sudah benar. Stephen itu sendiri dulunya juga orang yang tidak suka bercerita ke orang lain, termasuk ke pacarnya yaitu Vivian. Dan hal itu yang membuat mereka bertengkar saat itu. Thomas bertanya, kenapa Stephen terlihat begitu tenang menghadapi orang yang sedang ada masalah seperti Thomas? Apakah setelah Stephen pulang ke rumah, dia langsung melupakan cerita-cerita ini begitu saja? Stephen bilang kalau itu tidak semudah yang dibayangkan. Stephen sering merasa stres, tapi untungnya dia punya orang yang bisa dia andalkan, yaitu Vivian. Thomas bilang kalau dia tidak punya siapapun yang bisa diandalkan setelah ayahnya melakukan hal itu padanya. Kemudian Stephen meminta Thomas bercerita tentang ayahnya. Thomas bercerita kalau ayahnya adalah orang yang kasar, namun bisa menyamarkan cintanya, melakukan kekerasan fisik ke anak-anaknya dengan dalih sebagai pengungkapan rasa sayangnya dan melatih anak-anaknya untuk menjadi pria yang kuat. Thomas sudah tidak kuat dan tidak mau bercerita lagi.
Stephen meminta Thomas memundurkan waktu bundir yang sudah dia tetapkan. Thomas tidak mau dan histeris. Stephen berusaha menenangkan dan mengajaknya berbicara hal lain. Waktu sudah mepet. Stephen sambil lalu menelpon polisi. Stephen sadar kalau Thomas adalah dirinya di masa lalu. Stephen bilang kalau pasti Thomas sedang berada di Red Palm Motel. Stephen mendapat nama itu di artikel yang dia buat dulu. Thomas terkejut bagaimana Stephen tahu lokasinya. Stephen bilang kalau tadi Thomas mengatakannya. Thomas menyangkal, tapi Stephen meyakinkannya. Stephen meminta Thomas memberitahu dia ada di kamar nomor berapa. Thomas tadinya enggan, namun akhirnya memberitahu kalau dia ada di kamar 15. Namun Thomas tidak mau ada polisi datang. Stephen bilang kalau tidak akan ada polisi yang datang, tapi bagaimana jika Stephen sendiri yang datang ke sana? Stephen membutuhkan waktu untuk OTW ke sana. Thomas dengan kalut melarang Stephen ke sana dan dia tidak mau membahas lokasinya lagi. Stephen takut Thomas akan benar-benar menembak dirinya sendiri, karena itu berarti dia di masa sekarang juga akan menghilang. Waktu tengah malam pun tiba. Stephen terdiam dan pasrah. Tiba-tiba Thomas meminta Stephen menceritakan satu hal tentang apa kebaikan ayah Stephen. Thomas bilang kalau ayah Thomas hanya punya satu kebaikan, yaitu suka menceritakan dongeng saat Thomas masih kecil. Namun ayahnya yang sekarang berbeda. Lalu Thomas bilang kalau sekarang adalah waktunya untuk mengakhiri hidup. Stephen mencegahnya dan meminta waktu sedikit lagi karena Stephen mengerti keadaan Thomas. Thomas bilang kalau Stephen tidak akan mengerti. Stephen berkata kalau dia sangat mengerti Thomas, ayahnya, dan ibunya. Ibunya meninggal, kakaknya kuliah ke luar negeri, dan hanya tinggal Thomas yang bisa dijadikan sasaran kekerasan ayahnya. Stephen ingin membantu Thomas keluar dari masalah itu dan meminta Thomas tidak bundir. Thomas bingung, bagaimana Stephen tahu itu semua? Stephen bilang kalau Thomas pasti bisa menghadapinya. Thomas menyerah dengan nasibnya. Stephen menguatkan Thomas karena Thomas punya masa depan yang cerah dengan orang yang dia sayangi. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. I promise you, Stephen, these people. Lalu ruangan di kantor Stephen berguncang. Setelah gempanya reda, polisi yang ditelepon Stephen tadi masih tersambung dan bilang kalau saat ini polisi sedang menuju penginapan Red Palm. Setelah itu Stephen mencari berita tentang Thomas. Di berita disebutkan kalau ada pemuda bernama Stephen Thomas tewas bundir di penginapan Red Palm. Lalu polisi tadi menelpon dan bilang kalau dia tidak menemukan apa-apa di penginapan itu. Tetapi dia menemukan ada lubang bekas peluru di kamar mandi, kamar nomor 15, dan sepertinya itu sudah bekas lama. Tiba-tiba Stephen melihat ada seseorang di depan pintu kantornya, lalu dia pergi. Stephen mengejar hingga menuju ruang laboratorium. Stephen tidak bisa masuk ke sana, lalu satpam mendatangi dan melarang Stephen ke sana. Stephen bilang kalau ada seseorang yang masuk ke sana. Si satpam bilang kalau tidak ada apa-apa di sana. Saat Stephen kembali ke ruangannya, dia mendapat telepon dari Vivian muda. Stephen mencocokkan tanggal dengan berita yang dia temukan, yaitu tahun 2009. Lalu Stephen segera bilang ke Vivian muda kalau Thomas telah menembak kepalanya sendiri dan meminta Vivian segera pergi ke rumah sakit dekat penginapan Thomas tadi. Vivian muda menurutinya. Kemudian scene menampilkan bahwa sosok yang dikejar Stephen tadi adalah si Thomas. Thomas masuk ke kamar nomor 15. Lalu terlihat punggung Thomas yang penuh bekas cambukan. Lalu Thomas memegang sebuah pistol. Dia masih ragu untuk menembak. Lalu dia mencari nomor telepon layanan Lifeline, namun segera dia tutup. Thomas menuju kamar mandi sambil membawa telepon dan pistol. Thomas mencoba menelpon Lifeline lagi.
Obrolan berlangsung hingga sampai di mana Thomas akhirnya menembak kepalanya sendiri. Di masa sekarang, terjadi gempa di kantor Stephen. Stephen mencoba menenangkan diri dengan mengucapkan kalimat berulang kali kalau dia masih hidup. Kemudian kita diperlihatkan Thomas yang masih hidup namun kritis di sebuah rumah sakit ditemani Vivian dan Andrew. Kemudian terlihat juga polisi yang ingin mewawancarai Mary, korban KDRT tadi. Lalu terlihat juga Loretta, si manajer Lifeline, dan Cindy, tapi mereka berprofesi sebagai dokter dan suster. Satpam Lifeline pun di sana bekerja sebagai tukang servis lampu. Di ruangan, Vivian berharap Thomas bangun lagi dan berjanji akan saling berbagi cerita sehingga tidak ada yang perlu disembunyikan. Lalu Vivian berkata, "Aku masih di sini, begitu pula denganmu." Kata yang kita dengar di awal scene tadi, dan film pun berakhir. Sungguh sangat plot twist ya. Jadi kehidupan yang benar-benar nyata adalah kondisi Thomas di rumah sakit. Sedangkan Stephen yang bekerja di Lifeline punya istri bernama Vivian dan anak bernama Jeff itu hanya proyeksi masa depan ideal yang diciptakan oleh pikirannya sendiri saat dia sedang sekarat di rumah sakit. Getaran bumi yang terjadi adalah guncangan alat pacu jantung saat tim medis mencoba meresusitasi tubuh Stephen muda yang bersimbah darah. Film berakhir saat kesadaran Stephen dewasa mulai runtuh sepenuhnya seiring dengan upaya medis terakhir di dunia nyata. Di detik-detik terakhir, ia terus mengulang kalimat, "Aku hidup." Ini menjadi simbol bahwa ia sedang berjuang di ambang batas kesadarannya untuk bangun dari koma dan memilih untuk bertahan hidup di dunia nyata. Wah, sungguh-sungguh mumet ya merangkum film yang satu ini. Semoga teman-teman paham sama penjelasan alur film dari saya ini ya. Maaf gambar-gambarnya itu mulu karena emang filmnya ini bisa dibilang hampir 90% scene di kantor Lifeline. Jadi ya gambar-gambarnya itu aja. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir. Please subscribe agar saya lebih semangat lagi bikin konten. Mohon maaf bila ada salah kata, saya Rayana, mohon pamit undur diri, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, bye-bye.